Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Pertanyaan yang waqi'iyah, kekinian, dan ini terjadi. Pertanyaan tentang pernikahan. Saya sebut nama agar mudah untuk difahami. Sebut saja si Ahmad yang menikahi seorang wanita bernama Aisyah. Pernikahan itu amat sangat bahagia. Lebih dari 2 tahun bahtera diarungi bersama. Bahkan keduanya sudah dikaruniai buah hati yang lucu. Nah, di tengah kebahagiaan itu, datang salah satu saudaranya bercerita tentang ini dan itu dan sebagainya. Apa ceritanya? Ceritanya adalah si Ahmad waktu kecil, waktu lahir dari rahim sang ibu, ternyata ASI dari ibunya Ahmad kurang produktif. Sementara kebutuhan ASInya begitu banyak. Maklum, anak cowok. Di rumah sakit yang sama terlahir gadis kecil bernama Aisyah, di mana Aisyah mendapatkan ASI yang begitu melimpah. Produktivitasnya itu berlebih atas karunia Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oleh karena bayi Ahmad itu kurang, sementara bayi Aisyah itu berlebih, maka mungkin disarankan oleh dokterkah atau oleh bidankah agar supaya Ahmad mendapatkan donor ASI dari ibunya Aisyah. Singkat cerita, dapat. Bahkan setelah dari rumah sakit pun juga tetap mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya Aisyah. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bahkan lebih dari 1 bulan, 2 bulan. Terus dikirimi ASI eksklusif. Mendapatkan donor ASI. Alhasil, ternyata Ahmad dan Aisyah saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu dalam fikih disebut rodok. Rodok, si Ahmad dan Aisyah mendapatkan konsumsi ASI istimewa dari seorang ibu, dari satu ibu. Ini menjadikan pertalian mahram. Mahram berarti mestinya haram dinikahkan, haram menikahi. Tapi bagaimana, ini kan sudah terjadi, itu dia. Lalu bagaimana? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berdoa, Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan kita dan anak cucu kita. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan dan melindungi kita dari hal yang demikian ini. Amin, Allahumma amin. Ini tentunya karena keteledoran. Siapa? Tentu orang tuanya. Nah, bagaimana pernikahannya? Pernikahannya batal. Pernikahannya rusak. Sebagaimana satu petunjuk, fatwa dan uraian dari seorang alim tertuang di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nakaha imro'atan. Jika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Fabanat. Ternyata gamblang dan jelas mahromatan, ternyata wanita itu mahromnya birodoin sebab sepersusuan, mendapatkan asupan konsumsi ASI dari ibu yang sama, bibayinatin, dengan sumpah seorang saksi, au ikrarin, atau pengakuan yang nyata. Bagaimana? Furriqa bainahuma, keduanya kudu dipisah. Masya Allah. Padahal sudah saling mencintai. Padahal sudah saling mengisi. Mungkin satu dengan yang lain berkata, tanpamu aku tidak bisa hidup. Seperti apa? Fikih, syariat Allah dan Rasulnya mengajarkan kita harus dipisah. Furriqa bainahuma. Kudu dipisah. Mau tidak mau, suka tidak suka. Demi menegakkan syariat. Karena sebelumnya tidak tahu, oh ya wis, sudah.
yang setelah tahu ini tidak boleh terjadi lagi karena mahram. Mahram itu haram menikah. Kalau haram menikah dipaksakan berarti tidak sah. Kalau tidak sah, kok tetap melakukan hubungan intim suami istri? Ya bukan halal lagi, haram jadinya. Nah, ini sekali lagi agar kita benar-benar hati-hati. Jangan teledor. Kalau anak kita mendapatkan asupan konsumsi ASI sebagai donor, dari donor, kita harus benar-benar hati-hati sebagai ibu yang melimpah di karunia Allah ASI. Hati-hati kalau mendonorkan ASI. Bukan hanya dari sisi sosialnya. Kan baik daripada dibuang, daripada berlebih. Ya, baik memberikannya, tapi ada aturan yang harus dipegang teguh. Apa aturannya? Kudu diperkenalkan mulai kecil. Bahkan diakrabkan. Karena ini adalah mahram. Kalau sudah terjadi seperti ini kan repot. Dan ini nyata. Nah, bagaimana anaknya? Fa in hamalat minhu. Dan jika si wanita itu setelah menikah hamil, kanal waladu nasiban lahikon bil wati'i. Tetap anaknya itu bernasab kepada si Ahmad. Seumpama nama anaknya itu Daniel, maka Daniel tetap bin Ahmad. Meskipun setelah dipisah. Kalau kemudian anaknya Fatimah, anaknya cewek seumpama, maka Fatimah binti Ahmad. Tetap nasiban lahikon, lekat erat. La yajuzu nafyuhu, tidak boleh. Karena mahram pernikahannya rusak, lalu kemudian dinafikan. Udah, tidak boleh lagi bin Ahmad, tidak boleh lagi binti Ahmad, tidak bisa. Tetap nasab dan tetap lahik. Nasab, lahik itu berarti bisa dibinkan, bisa dibintikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, wa 'alaiha iddatus syubhati. Dan bagi si wanita setelah diceraikan, dia berkewajiban menjalankan iddah. Tetap wajib menjalankan iddah. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi, syariat itu bukan hanya melihat aspek sosial yang baik, tidak. Tapi ketetapan Allah dan Rasul-Nya harus menjadi panglima dari kehidupan kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita dan tidak terjadi pada anak cucu kita. Kalaupun terjadi, sekali lagi, jaga, pelihara. Kenalkan, akrabkan bahwa ini adalah mahrammu. Jangan sampai ada cinta terlarang, lalu pernikahan terlarang yang kemudian merusak kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun menuju kehati-hatian dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.